gelik, roda gigi kerucut, roda gigi cacing ya, roda gigi cacing. Itu yang umum. Nah, kita akan buat dulu yang dasarnya, itu roda gigi lurus ya, roda gigi lurus. Layarnya kelihatan, layar gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Baik, ini adalah salah satu contoh roda gigi lurus ya, roda gigi lurus. Ini. Jadi disebut roda gigi lurus karena dia alurnya ini ya, sejajar sumbu ya, sejajar sumbu. Maka disebut dengan roda gigi lurus ya. Kalau ini roda gigi cacing, ya, roda gigi cacing. Ini roda gigi helical gear. Ya, itu nanti rumus-rumusnya kita bahas belakangan ya. Ini roda gigi kerucut atau roda gigi payung atau bevel gear ya, atau roda gigi konis. Ini paling banyak sebutannya ya. Baik, sebelum kita menggambarnya ya, mau direkam nggak nih? Kalau mau direkam. Baik, hari ini tidak kita bahas mengenai roda gigi secara keseluruhan, tapi baru roda gigi lurus ya, roda gigi lurus. Kemudian beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Nah, ini istilah-istilah dalam roda gigi lurus ya.
Ini teori, ini nggak apa-apa, supaya nanti ada paham. Jadi dalam pasangan roda gigi itu penggeraknya yang kecil biasanya ya, itu disebut pinion. Kemudian yang digerakkan disebut gear. Ya, ini biasanya yang lebih besar. Ya, itu. Kenapa saya sebut biasanya? Karena memang umumnya transmisi itu penggeraknya yang kecil, yang menggerakkan yang besar. Tujuannya untuk memperlambat putaran. Ya, kalau putarannya diperlambat, torsinya ditambah, ya, torsinya meningkat. Ya, kalau perbandingan putarannya 5, berarti torsinya meningkat 5 kali, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang penggeraknya yang lebih besar, tapi jarang ya, jarang. Kalau dalam transmisi itu eh, biasanya linealnya lebih kecil, maka disebut dengan roda gigi reduksi ya, roda gigi reduksi. Artinya mereduksi putaran ya, tetapi meningkatkan torsi, ya, meningkatkan torsi. Nah, istilah-istilah dalam roda gigi yang pertama itu nanti ada lingkaran luar ya, lingkaran luar atau objek diameter ya. Objek diameter adalah lingkaran yang terbesar ya, lingkaran terbesar. Ketika Anda membuat roda gigi, maka lingkaran bahannya itu ukurannya adalah lingkaran terluar ini. Ya, lingkaran terluar. Namanya blank ya, namanya blank itu bahan roda gigi sebelum dibuat roda gigi ya. Kemudian lingkaran kedua adalah lingkaran pitch ya, atau lingkaran jarak bagi. Ini pitch circle ya, pitch circle. Ya, pitch circle. Pitch circle ini lingkaran maya. Artinya imajiner, dia tidak dalam fisiknya di roda giginya sendiri tidak nampak ya, dia tidak kelihatan. Ya. Gitu. Hanya digambar saja dia nampak ya. Nah, ketika dua buah roda gigi berpasangan, itu lingkaran ini yang berpasangan. Ya, lingkaran ini yang berpasangan. Ya, maaf yang bersinggungan ya. Ya, bersinggungan tuh. Ya, itu lingkaran pitch atau lingkaran, kalau bahasa Indonesianya lingkaran jarak bagi. Gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya pitch circle. Kemudian lingkaran yang ketiga itu root circle. Ya. Root circle. Nah, ukurannya root diameter ya. Adalah lingkaran kaki ya, lingkaran bawah, bagian bawah roda gigi. Nah, itu root circle atau ukurannya root diameter. Terus yang keempat lingkaran dasar ya, atau base circle. Base circle ya, itu adalah lingkaran yang putus-putus ini ya, putus-putus. Ini adalah namanya base circle. Tetapi base circle ini tidak selalu merupakan lingkaran keempat ya, dia ukurannya tidak selalu lebih kecil dari root circle ya, tergantung, karena dia rumusnya adalah dp atau diameter pitch dikalikan cosinus alpha ya, cosinus alpha. Nah, alpha itu adalah pressure angle ini ya, pressure angle nanti saya sampaikan ya, ya pressure angle ya. Nah, itu lingkaran dasar atau base circle. Nah, ini juga lingkaran maya nih, tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Kalau lingkaran puncak kelihatan, lingkaran kaki kelihatan, lingkaran pit ini tidak kelihatan di bendanya, lingkaran dasar juga. Nah, lingkaran dasar ini nanti berguna untuk waktu membantu membuat ya profil roda gigi ya, profil roda gigi. Ya, profil roda gigi itu ada evolvent atau involute ya, ada cycloid. Ada evolvent, ada circulate ya. Nah, yang akan kita gambar nanti adalah yang evolvent ya. Itu evolvent. Mungkin dulu waktu Pak Rudi ya, sudah pernah gambar ya. Yang mengajar gambar semester 1 ya, Pak? Pak Rudi, Pak. Ya, Pak Rudi ya. Itu mungkin sudah pernah menggambar lengkung roda gigi ya.
profil roda gigi, yaitu ada involute atau involvent, ya, atau cycloid, ya. Nah, nanti yang kita akan pakai adalah yang involute, ya, gitu. Membuat lenggong gigi, ya, gitu ya. Ya. Nah, itu adalah lingkaran-lingkarannya, ya. Kemudian jarak antara lingkaran puncak ke lingkaran pitch itu disebut adendum. Adendum, atau kalau di buku elemen mesin Suharto itu disebutnya tinggi kepala gigi, ya. Tinggi kepala gigi. Adendum, ya, jarak antara lingkaran puncak ke lingkaran pitch. Terus lingkaran pitch ke lingkaran kaki itu disebut dedendum, atau kalau bahasa Indonesianya disebut tinggi kaki gigi, ya, tinggi kaki gigi, ya. Nah, beda antara adendum dengan dedendum itu adalah ini, clearance ini, ya, clearance. Ya. Jadi kalau adendum ditambah adendum itu sama dengan working depth. Nah, ini working depth. Working depth itu adendum ditambah adendum. Adendum yang roda gigi atas, ya, ditambah dengan adendum roda gigi bawah, itu working depth. Gitu. Nah, kalau kedalaman total roda gigi itu whole depth. Whole depth. Nah, itu adendum plus dedendum, ya. Nah, itu nanti selisihnya adalah clearance ini, yaitu 0,25 modul, ya, 0,25 modul, ya. Sebenarnya harganya kan clearance itu 0,1 sampai 0,3 modul, ya. Itu kalau di buku elemen mesin Suharto diambilnya 0,25, ya, 0,25. Itu adendum dedendum, ya, gitu. Tinggi totalnya whole depth, tinggi kerjanya, ya, itu adendum plus adendum itu working depth. Nah, ketika dua buah roda gigi berpasangan itu masih ada sisa, ini. Tidak bagian atas roda gigi yang kecil itu tidak mentok di bagian bawah roda gigi yang besar, ya. Masih ada jarak. Nah, ini namanya clearance ini. Kelonggaran puncak namanya. Kelonggaran puncak kalau di elemen mesin Suharto, ya. Gitu, clearance, ya. Itu kemudian lingkaran jarak bagi gigi. Jarak bagi gigi itu diukur pada lingkaran pit secara melengkung ini, ya, secara melengkung. Nah, itu namanya circular pit. Nah, itu besarnya adalah pi kali modul, ya, pi kali modul gitu. Terus tebal giginya, ya, circular tooth thickness-nya itu setengah dari ini, ya, atau setengah kali pi kali modul, ya. Nanti kita lihat di rumus-rumusnya, ya. Kemudian ketika dua buah gigi berpasangan itu syaratnya harus modulnya sama, ya. Harus modulnya sama. Kenapa harus modulnya sama? Ya, kalau modulnya berbeda berarti jarak pitch-nya itu berbeda juga, ya kan? Gitu. Nah, kalau antara yang gigi bawah dan gigi atas jarak yang ini ke sini beda, ya, maka ini tidak bisa berpasangan, ya. Tebalnya juga beda, ya, gitu. Nah, syaratnya harus modulnya harus sama, gitu. Kemudian ketika dua buah gigi berpasangan itu jaraknya namanya center distance, ya. Itu sama dengan setengah pit roda gigi atas ditambah setengah pit roda gigi bawah. Ya, ini. Setengah lingkaran, ya. Setengah diameter lingkaran pit, ya, atas dan bawah, atau D1, ya, plus D2 dibagi 2. Kemudian ada ini apa itu? Line of action, ya, line of action. Apa itu line of action? Ya, line of action itu ketika dua buah roda gigi berpasangan, ketika dia mulai ngontak, ya, mulai nempel gitu.
terus nanti sampai dia lepas, itu membuat suatu lintasan, ya, membuat suatu lintasan. Nah, lintasannya itu disebut dengan line of action, ya, atau kalau bahasa Indonesia garis kontak, ya, garis kontak, lintasan kontak, ya, lintasan kontak. Gitu. Nah, inilah arah gaya sebenarnya, ya, arah gaya dari roda gigi. Kalau kita menghitung gaya-gaya di roda gigi, ini arah gaya normalnya ini, ya. Nah, nanti ada gaya tangensial yang ini ke sini, gaya tangensial, dan ada gaya radial yang menuju ke pusat. Nah, jadi gaya ini dipisah, istilahnya di ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, ya, Kak. Ya, ke arah sumbu X adalah gaya tangensial, ke arah sumbu Y gaya radial. Nah, itu gaya-gaya pada roda gigi. Itu dibahas di elemen mesin, ya. Terus sudut yang dibentuk oleh lintasan kotak dengan garis mendatar ini disebut sudut kontak, ya, pressure angle atau sudut tekan, ya, sudut tekan atau sudut kontak. Nah, ini besarnya 14 sampai 20 derajat. Tetapi kalau di elemen mesin Sularso atau di buku-buku desain yang lain itu 20 sebutnya, ya, diambil 20, ya, 20 derajat, ya, 20 derajat, ya, gitu. Nah, itu beberapa yang perlu Anda ketahui, ya, itu terkait dengan istilah dan juga harga-harga nanti, ya, untuk rumusnya, ya, istilah dalam roda gigi, ya. Terus ada satu lagi, lebar roda gigi. Lebar roda gigi itu artinya maksudnya tebalnya, ya, tebal kalau dilihat dari arah samping. Nah, itu nanti ada itu rumusnya, ada 6 sampai 10 modul, ya, 6 sampai 10 modul, ya. Itu harga empirik, ya, harga empirik. Di buku menggambar menurut standar ISO itu juga 6 sampai 10. Kalau elemen mesin Sularso juga 6 sampai 10 modul, ya, gitu. Itu istilah-istilahnya. Kemudian ini nanti soalnya, ya, kita lewati dulu. Nah, ini tadi, ya, ini lebih detail untuk bagian belanya, ya. Tapi yang penting, ya, ini tebal gigi, namanya tebal gigi, ya. Ya, yang tadi setengah, ya, ini jarak bagi gigi, yang pi kali modul ini setengah kali pi kali modul, ya, gitu. Ini lingkaran luar atau lingkaran adendum, ini lingkaran jarak, ini lingkaran dasar, ya. Itu lingkaran akar, ya, atau root, ya, itu tadi. Itu tadi adendum, dedendum sama, ya, gitu, ya. Nah, ini rumus-rumusnya, ya. Rumus-rumusnya jarak sumbu antara roda gigi atau center distance tadi itu simbolnya A, ya. Kalau di buku elemen mesin Sularso juga A, ya. Itu adalah dp1 plus dp2 dibagi 2, ya. Diameter pit, ya, diameter pit 1 ditambah diameter pit 2 gitu. Kalau di elemen Sularso itu simbolnya A sama, ya, A. Tetapi kalau D-nya ini dp, ya, dp1 dp2 gitu. Nah, karena dp itu sama dengan Z kali modul rumusnya, maka, ya, rumus ini bisa dirubah menjadi modul, ya, kali kurung buka Z1 plus Z2 kurung tutup per 2, ya. Kemudian circular pit tadi CP, ya, yang jarak gigi, ya, pada lingkaran pit tadi, ya, itu pi kali modul. Kemudian diameter jarak antara, ya, yang dp atau D1, ya, itu adalah modul kali Z, ya, modul kali Z. Ya, diameter kepala atau diameter puncak D plus 2 kali modul, ya. Kenapa D plus 2 kali modul? Karena kan sama dengan diameter pitch, ya, ditambah, ya, adendum yang bawah
plus adendum yang bawah, yang atas ya. Adendum yang bawah dan adendum yang atas. Yes. Nah, adendum kan 1 kali modul. Ini nih maaf ini ya. Tinggi kepala gigi atau adendum itu ya, ini rumusnya memang nggak urut ya, harusnya ini dulu. 1 kali modul ya, sehingga ini diameter kepalanya itu diameter pit ditambah 2 kali modul ya. Ditambah ini adendum. Ya. Kalau diameter alas atau DF ya, simbolnya sama ya. DF di elemen Sularso juga DF. Kalau DA ini di elemen Sularso DK ya. Diameter jarak antara itu di elemen Sularso itu DP ya, itu perbedaan-perbedaan itu. DF ya. Nah, DF itu adalah diameter pitch dikurangi 2 dedendum ya, 2 dedendum ya. Nah, dedendumnya kan 1,1 sampai 1,3 kali modul ya, gitu. Ini maka sama dengan D minus 2,2 sampai 2,6 ya, tergantung dari clearance-nya ya. Ini clearance-nya. Ini 0,1 sampai 0,3 itu clearance-nya ya, tadi clearance. Kalau di elemen mesin Sularso itu 0,25 ya. Sehingga nanti ini D minus 2,5 modul. Tinggi gigi seluruhnya kalau di sini H kecil, kalau di Sularso itu H besar ya. Rumusnya HA plus HF ya. Adendum plus dedendum ya. Atau DK plus DF dibagi 2 ya, gitu. Ya. Terus banyak gigi itu Z ya. Nah, itu rumusnya diameter pitch dibagi modul ya. Jadi rumus-rumus ini dan ini cuma dibolak-balik ya, gitu. Nah, itu dasarnya sebenarnya ini modul ya. Modul adalah diameter dibagi jumlah gigi, itu adalah modul. Nah, dia besarannya disebut konstanta roda gigi ya, modul itu. Dia bisa pecahan, bisa bulat. Nah, satuannya mili modul itu. Ya, satuannya mili. Kemudian tebal gigi B, kalau di elemen Sularso itu lebar gigi ya. Itu 6 sampai 8 untuk bidang otomotif ya. 6 sampai 8 modul. Kalau untuk bidang penggerak umum itu 6 sampai 12 modul ya, kurang M ini penggerak ya, penggerak umum. Terus sudut tekan tadi alfa 20 derajat untuk evolvente, untuk involute ya. Terus sudut kisar itu nanti untuk roda gigi cacing ya, itu gamma. Untuk sudut helix itu untuk roda gigi yang miring ya, itu 7 sampai 23 derajat beta ya. Kemudian sudut kisar itu untuk roda gigi kerucut ya. Ya. Itu tangan delta 1 sama dengan D1 per D2. Nanti bisa cari dibalik ya, arkes tangan ya. Sudut sumbu poros itu untuk roda gigi kerucut ya, D1 delta 1 plus delta 2. Ya, ini totalnya biasanya 90 derajat ya. Sudut kisar konis ya. Ini tadi sudah, maaf sudah. Sudut kisar konis R. Oh, ini bukan sudut kisar ini. Ini adalah jarak ya, jarak. Nanti di gambar ada nanti kalau ya, jarak. Ya, dalam gambar. Kemudian jarak garis singgung antara gigi. Nah, ini saya tidak tahu nih, ya, jarak garis singgung antara gigi. Ya. Kemudian perbandingan transmisi atau I, itu set 1 per set 2. Nah, ini kebalik ini rumusnya ya. Yang transmisi itu set 2 per set 1. Ya, jumlah gigi yang digerakkan dibagi dengan roda gigi yang penggerak ya, set 2 per set 1. Gitu. Ini kebalik ini rumusnya ya. Ya, set 2 per set 1. Nah, itu rumus-rumus untuk roda gigi ya. Gitu.
Nah, kemudian saya sampaikan langkah-langkahnya, atau mau langsung AutoCAD-nya ya? Ini dulu ya, sepintas ini dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini, hasilnya ya. Ini gerigi-geriginya, ini bagian remnya, ini namanya rem nih, rem. Ini namanya web, ya web. Kalau pakai jari-jari namanya arm ya, atau spoke ya, spoke gitu. Bagian ini namanya hub, hub atau basing ya. Kalau bahasa Belandanya nav ya, nav. Ini pelek, ini nav ya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ini rim, ini hub ya, ini web gitu. Nah, ini nanti jadinya ya. Nah, hasil gambarnya tadi tergantung ya. Tadi saya lihat di tugas kopling ada yang bagus ya, grafiknya ada bagus ya, kelihatan sebenarnya ya. Ada yang masih seperti ini ya hasilnya ya. Itu tergantung setting ya, itu kalau. Kemudian ini soalnya ya. Nah, soalnya ini ya. Ya, roda gigi lurus. Bentuk gigi lebar penuh, modul 4. Ya, modul 4, sudut tekannya 20. Nah, ini sudah ditentukan ya. Jumlah gigi atau Z 80. Nah, perkalian antara jumlah gigi kali modul itu adalah lingkaran jarak. Ya, 80 kali 4 320. Ya. Nah, lebar gigi itu 4 kali 10 ya. 10 kali modul 40 ya ini. Gitu. Ya. Terus lingkaran puncaknya, lingkaran kepalanya ya, lingkaran puncaknya itu Z plus 2 kali modul ya. 80 ditambah 2 kali 4, 328. Nah, ini lingkaran puncaknya ya. Nah, lingkaran kakinya nanti ketemu sendiri kalau di bendanya ya. Jadi tidak usah diberi ukuran ya. Itu lingkaran kakinya juga ada, lingkaran jaraknya juga di tabel, tapi di gambar tidak ditampakkan. Nah, ketika Anda membuat roda gigi 2 dimensi, itu gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Ya. Ini adalah gambar roda gigi 2 dimensi. Ditampakkan atau disimbolkan dengan 3 garis. 3 lingkaran puncak atau lingkaran kepala ya, lingkaran pitch dan lingkaran kaki ya, gitu. Ini adalah simbol roda gigi ya. Sebab kalau gambar 2 dimensi terus gambarnya pakai profilnya diperlihatkan itu lama gambarnya ya, lama gambarnya lama. Jadi tidak usah digambarkan penuh ya. Nah, ini anunya ya, soalnya ya. Nah, lebar navnya 63, lebar webnya 12. Nanti ini yang kita mau pakai gambarnya ya. Gitu. Terus diameter lingkaran jarak untuk lubangnya ya, itu 180. Terus lubangnya ada 4 ya, diameternya 50 ya. Begitu ya. Itu ukuran-ukuran yang penting ya. Ya. Kemudian sebelum Anda gambar, maka Anda hitung dulu ya lingkaran ini ya. 4 lingkaran ini ya, sama lebar roda giginya ya. Lingkaran jaraknya atau DP ya. Ini saya pakai rumus yang di elemen Susuarso ya. Z kali modul 80 kali 4 320, diameter kepala ya, Z plus 2 kali modul ya. Ya, 80 plus 2 kali 4 328, diameter kakinya Z minus 2,5 kali modul ya, 80 minus 2,5 kali 4 310. Ya, kemudian DG atau diameter dasar atau base circle itu DP kali kosinus alfa ya, 320 ya, kali kosinus 20 ya, ketemunya 300. Ingat
DG ini tidak selalu di bawah DF, tidak selalu lebih kecil dari DF. Nanti kadang-kadang DG ini ya lebih besar dari DF. Ya, untuk kasus ini kebetulan dia lebih kecil dari DF ya. Kemudian lebar roda gigi ya 6 kali 10 modul dipakai 10 ya, 10 kali 4 40. Ini yang tadi di soal tadi ya. Kemudian langkah-langkahnya ya. Ini nanti saya ulang di AutoCAD-nya ya. Saya ulang di AutoCAD-nya. Pertama membuat lingkaran 4 lingkaran ya, 4 lingkaran. Lingkaran tadi ini 320, 328, 310, 300 ya. Ini, cara membuat lingkarannya tidak saya kasih tahu ya, langsung aja. Nah ini kalau dilihat ukurannya, nah ini ukurannya ya. Ya DP itu 300,1 ya, 300,1. Kemudian setelah itu Anda buat sebuah garis ya, perpotongan dari lingkaran pitch, lingkaran yang kedua yang 320 tadi dengan lingkaran dasar. Ya, lingkaran dasar. Ini lingkaran dasar ya. Itu. Setelah itu kemudian ini nanti tangan ya dari intersection sini, tangan sini. Ya, tangan ya. Kemudian setelah itu membuat lingkaran kecil ya, lingkaran kecil dengan titik pusat ini, titik singgung di sini dengan jari-jari ya di sini ya, di perpotongan ini tadi. Nah ini, nah inilah ini adalah wakil atau representasi dari lengkung sikloid ya, lengkung sikloid. Tapi hanya sebagian. Kalau lengkung sikloid yang sebenarnya itu lingkarannya dibuat banyak begitu ya. Nah ini hanya satu ya, gitu. Jadi mirip ya. Setelah itu kita trim ya, kita trim sehingga tinggal ini ya, dengan batas ini sama ini ya, gitu. Kita trim ya. Nah setelah itu ini kita putar ya, kita putar dengan sudut ya. Sudut putarnya adalah ya sudut lingkaran ya, sudut lingkaran 360 dibagi dengan jumlah gigi 80 ya, dibagi dengan 4 ya, dibagi dengan 4 gitu. Jadi 1,125. Kenapa dibagi jumlah gigi? Kenapa dibagi 4 ya? Begini. Dalam satu lingkaran kan sudutnya 360. Berarti kalau di lingkaran itu ada set gigi, jumlah sekian gigi ya, maka jarak antara gigi itu adalah 360 dibagi jumlah gigi ya, gitu. Nah, sudut ini adalah seperempat dari sudut satu gigi tadi. Sudut satu gigi kan 360 dibagi 80. Nah, karena ini seperempat, maka dibagi 4. Ya. Nah, ini dirotate ya 1,125 derajat. Ya. Dirotate sehingga kemudian hasilnya nanti ya, ini hasil rotate-nya. Ini sebenarnya ya, langkahnya seperti itu. Ya. Kalau yang langkah ini sebenarnya beda ya. Langkah yang ini itu saya membuat garis bantu ya. Saya membuat garis bantu ini. Ya. Yang garis pertama ini terus buat garis bantu ini. Nah, garis bantu itu sudutnya tadi 1,125 derajat. Ya. Tapi daripada membuat garis bantu mending aja diputar ya. Diputar dengan sudut yang sama. Jadi ini dirotate dengan sudut yang sama 1,125 ya derajat. Setelah diputar kemudian setelah diputar kemudian di mirror ya gitu. Nah di mirror ya gitu. Bagaimana mirrornya saya tidak kasih tahu, nggak usah ya karena sudah tahu. Di mirror ini. Setelah itu ditrim lagi sehingga tinggal profil yang kecil ini ya, ditrim. Nah gitu. Saya trimnya juga tidak saya kasih tahu ya. Ini hasilnya ya, gini. Kemudian ini
pedit ya. Jadi ada pedit ya. Caranya tidak saya kasih tahu peditnya. Kemudian setelah itu di extrude ya. Hasil extrude-nya ini. Nah, gitu. Ya. Nah, karena itu ada chamber, di sini ada chamber, maka sebelum di array menjadi 80 gigi, itu di chamber dulu supaya nanti ya nyampernya tidak banyak. Kalau Anda array dulu kemudian baru di chamber berarti Anda mau kemudian chambernya 2 ya atas bawah kali 80 jadi lumayan 160 ya. Sehingga sebelum di array di chamber dulu di sini ya. Itu chambernya 1 mili ya gitu. Gitu. Tapi di sini tidak saya sampaikan ya. Kemudian setelah itu di array, ini hasilnya array ya. Gitu. Kemudian bikin bagian tengahnya. Nah, bikin bagian tengahnya ya itu membuat bagian tengahnya seperti waktu membuat kopling ya, bikin seperempat ini ya. Gitu. Terus di revolve ya. Nanti saya sampaikan di AutoCAD-nya ya. Baik itu langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya. Ya, untuk lubang-lubangnya sama seperti di kopling ya. Sama. Lubang ini nanti ketemu sendiri lubang ini nanti bisa dibuat ya, gitu. Ya, di chamber dan fillet dan sebagainya ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian kita masuk ke AutoCAD-nya ya. Maaf tadi belum saya siapkan dulu ya. Ya, tunggu sebentar. Baru loading. Nah, ini ya, kita new saja ya. New. Ya. Nah, ini sudah saya buka, kemudian saya siapkan untuk satuannya ya. Kita rubah ke dalam mili. Kemudian satu angka saja di belakang koma ya. Gitu, oke. Ya, kemudian limitnya saya rubah dulu, limitnya ya 0,0 untuk awalnya, kemudian pakai yang A2 saja 594 ya, 420 ya. Zoom enter, all enter. Ini dia hilang saja ya. Oke, jadi langkah pertama nanti kita membuat 4 lingkaran ya, buat lingkaran. Ya, itu. Sorry. Ya, buat lingkaran yang pertama 320 ya pakai D aja. 328 maaf, 328. Terus lingkaran kedua ya. D-nya 320. Lingkaran ketiga ya. Itu 310 ya. D enter 310. Lingkaran keempat ya. Itu 301 ya. Kalau hitungannya tadi 301 ya.
di maaf, sorry tadi. Lingkaran keempat ya. Diameter 300,1. Nah, ini lingkaran yang kita buat tadi. Terus kita buat garis sumbunya ya. Gitu ya. Kuah ke kuah, kuadran ke kuadran ya. Yang mendatar sekalian ya, kuadran ya. Ya. Oke. Kemudian setelah itu membuat garis dari perpotongan lingkaran pit, lingkaran kedua ke lingkaran dasar yang 310 yang ini. Nah, kalau Anda lihat tuh sudutnya sudah 20 derajat ya. Gitu. Nah, gitu. Kemudian membuat lingkaran kecil, ya, membuat lingkaran kecil ini titik pusatnya. Nah, kemudian R-nya ini. Nah, gitu. Kemudian ini kita trim, ya, kita trim, ya. Itu ini hilang, ya, ini. Ya. Batasnya adalah lingkaran, maaf saya set batasnya dulu ya. Ya, saya set batas. Batasnya adalah lingkaran puncak sama lingkaran kaki ya, bukan lingkaran dasar. Nah, lingkaran puncak sama lingkaran kaki. Terus di trim ya, trim. Ya, jadi ya, gitu. Ini bisa hilang, yang ini hilang. Oke, ya. Terus profil yang tinggal sedikit ini, yang kecil ini di rotate ya, rotate ya. Ini objek yang mau di rotate, enter dulu ya. Titik pusatnya, titik pusat dari lingkaran aja ya. Pakai ketik send, terus ini aja klik. Nah, gitu. Ya. Nah, sudutnya adalah tadi 360 dibagi 80 dibagi 4 ya, 1,125. 1,125 derajat ya, enter. Ya itu. Terus di mirror ya, mirror. Mirror ya. Ini objek yang mau di mirror, enter dulu ya. Kemudian garis mirrornya ini ya, kita klik saja ya. Apakah mau dihapus? Tidak ya gitu. Kemudian dengan batas profil 2 ini ya, ini dan ini. Nah, kita trim ya. Kita trim yang lingkaran puncak sama lingkaran kaki. Ya, gitu ya. Nah, lingkaran yang ini jangan hapus. Yang lingkaran pit ini jangan dihapus. Karena nanti untuk membantu memindah-mindah ya, gitu. Nah, kalau lingkaran dasar mau dihapus boleh, tidak apa-apa ya. Jadi ini ya. Setelah itu kita pedit supaya bisa diekstrud ya. Pedit ya. Pedit ya. Tuh. Ya, do you want to turn it into one? Yes. Join ya. Kita klik lagi ya. Ya, gitu ya. Enter lagi ya. Ini sudah kalau diklik semua sudah sorot. Berarti sudah menjadi sebuah polyline ya. Begitu. Nah, kemudian ini kita ekstrud. Kita ekstrud ya. Ini kita ekstrud ya dengan tinggi 40 ya. 10 kali modul ya. 10 kali 4. Itu masukkan 40. Enter. Iya. Ini kalau kita lihat secara isometri, ya itu sudah kelihatan ya. Gitu. Kemudian ini kita chamfer, tadi gambarnya sudah saya lepas ya. Kayaknya tidak, chamferannya satu ya, chamferannya satu. Sebentar kita lihat di soalnya ya. Soalnya ya. Chamferannya ini. Chamferannya, oh 1,5. Chamferannya 1,5 ini ya, 1,5 ya. Nah, sebelum di array, di chamfer dulu ya 1,5 ya. Chamfer
Kita setting dulu distance-nya, di enter, masukin 1,5 ya, 1,5, ya, enter lagi, ya. Kemudian kita klik sudutnya ya, sudutnya, klik ya, atau bidangnya boleh ya, gitu. Nah, itu kita enter lagi untuk diameter apa distance-nya ya. Nah, begitu muncul dua kotak putih, ya itu nanti ya kita klik pakai yang putih, yang atas, ya sekalian yang bawah. Ini langsung diklik bisa karena satu bidang ya. Nah gitu, tinggal enter. Nah gitu, yang bawah sudah dicemper, yang atas sudah dicemper. Nah baru array, ya. Ini baru di array, Anda array ya. Kita array yang mau di objek, ya. Enter, select object, terus titik pusatnya ya pusat tengah ini aja ya, gitu. Nah, gitu. Kalau lebih yakin saya selalu pakai send ya, send enter gitu. Gitu ya. Tunjuknya sama sih ya gitu. Nah, gitu. Ya. Ini terus jumlahnya dimasukkan 80 nih. 80 gitu ya. Nah, ini asosiatifnya sudah 0 ya. Gitu. Asosiatifnya itu kalau kalau dalam posisi on ya, atau ini begini on begitu ya, itu nanti kalau diklik satu semua tersorot ya. Nah, itu nanti union tidak bisa ya, gitu. Nanti harus diexplode. Nah, saya contohkan aja bagaimana kalau dia dalam posisi on ya. Ini saya oke. Nah, gitu. Ini kalau saya klik satu, semua kesorot. Nah, ini ya. Ini nanti kalau di union nggak bisa ya. Gitu. Union nggak bisa. Ya. Pada waktu digabungkan bagian tengahnya tidak bisa. Itu karena tadi posisinya posisi yang ini ya. Asosiatifnya on ya, atau posisi satu ya, gitu. Nah, nggak apa-apa nanti kalau sudah terlanjur ya, kalau sudah terlanjur nanti Anda explode saja ya. Jadi Anda explode ya, explode ya, klik saja ya satu ya. Nah, ini kalau diklik sekarang tinggal cukup satu. Nah, ini nanti bisa di union ya. Itu kalau sudah terlanjur ya. Gitu. Itu pengaruh proses array ketika asosiatifnya on satu ya, satu. Nah, harusnya posisinya itu 0 ya, atau off gitu ya. Ini ya. Baik, kemudian kita bikin bagian tengahnya ya. Bikin bagian tengahnya ya. Untuk bikin bagian tengahnya ya, saya copy dulu ya, lingkaran ini copy dulu, lingkaran ini ya, ya sama inilah ya. Ini lingkaran dasarnya nggak usah, nggak apa-apa ya. Itu kemudian ya display-nya ini saya pindah ke sini ya. Ya, gitu. Terus saya mau bikin tengahnya ya. Untuk bikin tengahnya bagaimana ini? Ya, kan ini ukurannya nafnya 63, webnya 12, lebar roda giginya 40. Terus diameter lubang 56, diameter nafnya ya 85, diameter remnya 285 ya. Nanti ditambah diameter kaki ya 310. Nah, maka saya lakukan dengan aja objek ya. Jadi untuk mendapatkan lebar naf ini saya offset garis vertikalnya ya. Itu 63 dibagi 2, 31,5 ya, 31,5. Ini ya, ini ke kanan sama ke kiri. Terus untuk mendapatkan lebar roda gigi, saya offset lagi ya. Itu 20 ya, setengah dari 40 ya.
20 ke kiri kanan, 20 ke kiri. Terus saya offset udah dapatkan web ya 12. Ya, saya enter dulu, saya panggil lagi offset ya. Saya set jaraknya 6. Ya. 6 ke kanan, 6 ke kiri ya. Nah, udah itu untuk yang offset garis vertikal udah. Sekarang offset garis yang horizontal untuk mendapatkan lubang. Lubangnya kan 56, berarti ini yang data ini saya offset ke atas 28 ya. Enter, panggil lagi pakai enter ya. Masukin 28. Nah, ini ya. Terus untuk mendapatkan lebar diameter nav ya 85, berarti saya saya panggil lagi 42,5 ya, setengah dari 85 ya, 42,5 ya, ini ya. Nah gitu. Kemudian diameter rimnya tadi 285, berarti separuhnya 142,5 ya. Saya enter lagi untuk manggil offset 142,5. Nah, gitu. Terus nanti kan mau berpasangan dengan ini, bagian ini. Ya, diameter lingkaran kaki ya, jadi yang 310. Berarti saya offset lagi separuh dari 310 itu 155 ya. Enter untuk mengakhiri perintah offset, panggil lagi ya. Terus masukin 155. Ya. Nah, sudah ya. Ini kemudian saya trim ya, saya trim. Batasnya saya klik dulu. Ini ya. Batasnya ya ini. Ya. Kemudian saya trim ya. Kemudian tadi ini satu lagi. Ya. Ya, saya trim. Nah, ini hilang ya. Yang tengahnya jangan ya. Sumbu tengahnya jangan ya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang ya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang ya. Ya. Ini juga hilang, maaf. Ini juga hilang. Ya. Nah, ini juga hilang ya. Nah, gitu ya. Ini hilang, ini hilang ya. Ini hilang. Sorry. Nggak apa-apa, nanti ditambahkan ya. Nah, ini untuk yang atas hilang. Ini hilang. Ya. Ya. Oh, ini langsung. Oh, tadi ini nggak pakai batas soalnya ya. Nggak apa-apa di aja. Nah, gitu ya. Nah, terus ini disambung lagi ya. Ini ke sini ya. Ini ke sini ya. Jadi ini tidak dipilih sebagai batas, jadi tadi hilang ya. Yang ini hilang ya. Nah, ini ya, bagian tengahnya ya. Tuh, nanti filletnya dan chambernya belakangan ya. Gitu. Nah, ini dipelit dulu. Ya, pelit. Ya. Kita pilih salah satu ya. Yes. Kemudian join ya. Itu kita pilih ya. Itu aja ya. Itu. Oke, join, enter lagi ya. Coba dulu klik. Nah, udah ya.
Nah, ini kemudian di revolve, ya, kemudian di revolve, ya, gitu ya, revolve. Nah, ini ya, enter. Nah, sumbu putarnya ini ya, sumbu putarnya pakai kuadran lingkaran ini boleh, atau ujung lingkaran ini dengan ujung lingkaran ini juga. Maaf, garis ya, ujung garis sama ujung garis. Nah, gitu ya. Enter sudah jadi ya bagian tengahnya. Ya. Nah, sekarang ini kan beda kemiringannya ya. Kemiringannya beda. Yang satu menghadap arah kiri, yang satu menghadap kita ya. Nah, boleh mau diputar ke arah mana? Mau roda giginya yang diputar atau ini yang mau diputar ya. Nah, mungkin ini aja yang diputar ya. Ini yang diputar. Ya. Ini kita putar ya. Gitu. Roda 3D ya. Roda 3D. Ya. Nah, ini kita ya, enter. Nah, diputar terhadap sumbu J, ya, sumbu J ini sumbu putarnya. Kita ketikkan J, enter. Nah, kita pilih ini aja ujung garis ini. Terus kita masukkan sudutnya, sudut putarnya 90. Nah, gitu. Ya. Nah, ya. Nah, bagaimana cara memindahnya? Cara memindahnya ya, move, kita pilih ini ya, kita pilih ini. Nah, ini nanti kan ketemu dengan giginya ini ya. Ya, maka base point-nya, ya, base point-nya itu pakai center dari lingkaran yang ini. Jadi ketikkan send, enter, ini, nah ini. Nah, itu muncul kan tanda hijau. Ya, terus dipindahkan ke tadi lingkaran yang nasi bantu tadi. Ya, ini pakai send lagi. Send, enter, sini. Nah, gitu. Ya, itu sudah pas harusnya ya. Kita cek coba. Dilihat secara. Nah, itu ya. 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 Hasilnya. Ya. Ya, ada 80 tuh. Ya. Jadi ditanya ya. Union, pilih semua ya. Ya. Oke. Nah, kalau dia ban solid, dia tidak menggabung ya. Jadi yang gabung yang solid. Nah, ketika ya, kita klik, nah itu. Nah, ini sudah. Kalau posisinya masih solidnya satu tadi, ketika saya klik satu dan taruh semua, nanti ketika diambil, nah ini masih yang ini nggak gabung. Nah, sekarang udah gabung. Ya. Sekarang udah gabung. Ya, gitu. Ini ya udah lurus. Ya. Nah, kemudian kita untuk balik dulu ya, balik dulu. Ya. Masih posisi mana atas ya. Masih posisi mana atas satu ya. Terus kemudian kita lihat yang frame-nya. Ya. Kemudian kita membuat untuk lubang ini ya, buat lingkaran ya, lingkaran salah satu ya. Nah, itu ditunjukkan center dari masuk ini kan bawah ya, gitu. Circle lingkaran ya. Terus pusatnya
boleh. Nah, itu ya. Supaya saya lihat simetrinya. Nah, itu. Ternyata saya susah di lingkaran. Kemudian sen ya, kita tunjuknya. Tadi saya tunjuk saya. Ya, situ. Atau ini nggak apa-apa ya. Lingkaran sennya ini garis dia. Ini. Ya. Ini ya diameternya 180 atau R-nya 90 ya. 90. Nah, gitu. Terus buat lubangnya lagi diameternya 50 ya. Lubangnya itu diameternya ya 450 ya. Jadi buat ya dari sini dulu ya. Ini ya ini. Ya ini. Ya diameternya 50 atau 255 R-nya. Nah, gitu. Hanya posisinya lubang itu tidak pas dibuatkan ya. Jadi dia putar dulu ya. 46 derajat ya, saya dulu 46 derajat ya, gitu ya. Base point-nya lingkaran pusat dari lingkarannya ini ya. Itu nah sudutnya 45 derajat. Nah, gitu. Mana lagi? Kok nggak ada? Oh, mungkin di sini ya, Saya klik lagi. Oh iya di situ. Ya. Gabung sama ini ya. Nah, kemudian ini di apa itu di extrude dulu boleh extrude ya, itu ya. Kemudian tingginya karena itu hanya untuk buat lubang bebas aja ya, klik ya gitu. Kemudian ini di array ya, polar ya, array polar ya. Kemudian center point-nya tadi ya, center of ini ya gitu ya. Nah, itu jumlahnya 4 saja ya, 4 gitu. Asosiatifnya ini di off ya, di off kan ya gitu. Oke ya. Ya, dah. Terus di subtract ya, di subtract gitu ya. Ini yang mau di subtract, enter dulu. Terus ini untuk yang subtract, men-subtract-nya ya. Gitu. Oke ya, lubangnya udah cepat ya. Nah, lubangnya itu ada R-nya enggak tuh? Lubangnya ada ada R2 nih ya, fillet 2. Ya, berarti di fillet itu lubangnya sekalian ya. Ya, di lubang itu di fillet. Ya, R-nya 2. R masukin 2 ya, setting 2 dulu ya. 2. Ya, terus pilih ini ya. Enter dulu. Oke, 2 ya. Itu terus muncul 2 kotak. Nah, ya, kita bisa pilih yang satu bidang ini bisa langsung ya satu bidang. Ya, itu ya. Nah, itu. Kalau yang bawah nggak bisa ya. Iya. Nah, kemudian panggil lagi fillet karena tadi sudah di set 2 sama ya. Itu tinggal pilih aja yang bawah, enter ya. Terus pilih lagi yang bawah juga 4 gitu ya. Oke, sudah di fillet ya. Kemudian
fillet-fillet yang lain ya. Ini R5 ya, R5 yang dalam ya. Yang dalam ini R5, ini 5, terus yang ini 3 yang luar ya. Nah, yang 5 dulu ya. Nah, ini kalau begini nggak kelihatan. Ya, mana yang harus di fillet nggak kelihatan. Kita lihat secara realistik. Ya, gitu. Ya. Yang 5 tadi ini sama ini ya. Sama ini. Kalau ini 3 ya. Ya, jadi fillet ya, R-nya di set dulu 5 ya, 5. Ya. Terus klik ya salah satu ini. Gitu ya. Masukin enter dulu. Ya, terus ya yang satu bidang ini boleh bisa ya. Coba ini bisa nggak? Nah, bisa. Karena ini satu bidang dengan ini satu bidang dengan ini. Ya. Gitu. Nah, kemudian dibalik dulu untuk karena masih set 5 ya. Supaya nggak usah setting 5 tadi lagi ya gitu. Ini kita fillet lagi ya. Itu langsung pilih ya. Itu 5 ya, enter aja ya. Nah, ini sama ini ya. 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 Oke. Nah, itu R-nya 5. Ya. Terus supaya nggak usah balik sebelum balik dulu kita yang 3, yang ini yang 3. Ya. Fillet ya, R-nya set dulu 3, yang 3. Ya. Terus kita pilih ini ya, klik ya. Oke ya, kalau karena nggak ada yang pilih ya tinggal enter aja. Ya itu. Ya, maksudnya pilihannya hanya satu ya langsung diklik ya, langsung di oke ya. Kemudian sebaliknya nah, itu yang 3 ya. Fillet ya. Ini sudah disetting 3, ya tinggal enter aja. Gitu ya. Ya, gitu. Enter 2 kali ya. Oke, fillet-fillet sudah, ya, tinggal chamfer di lubang ya. Gitu. Nah, untuk membuat alur pasak dulu ya. Alur pasak dulu ya. Begitu ya. Nah, untuk membuat alur pasak ya, mumpung masih di posisi ini ya. Itu alur pasaknya adalah ukurannya itu lebar 16 ya. Lebar 16, kemudian kedalamannya ya, kedalamannya itu 60,3 dikurangi 56. Berarti 4,3 ya. Ingat ukuran pasak dan juga alur pasak itu standar ya. Itu sesuai dengan lubangnya. Itu nanti Anda bisa dilihat di buku-buku desain ya, di elemen mesin Sularso, mesin desain Kurmi atau mechanical handbook ya, itu ada ukuran pasak ya. Dia standar, tidak boleh sembarangan. Jadi sesuai dengan ukuran ini ya. Nah, untuk ukuran 56 itu lebarnya adalah 16 ya. Kemudian toleransinya adalah biasanya D10. Ya, toleransinya D10. Kenapa dia pakai huruf besar? Karena ini dianggap lubang ya, dianggap lubang. Sehingga pakai huruf besar ya. Oke, kalau toleransinya sih nggak usah digambar. Jadi kita membuat sebuah objek rectangle saja ya. Rectangle di sini ya. Gitu. Lebarnya ya. Itu lebarnya nanti 16 ya. Harga X-nya 16. Add pakai incremental ya. 16. Untuk tingginya bebas saja karena nanti hanya ya. Jadi misalnya dibuat 10 ya, 10 tingginya. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini diekstrud sama dengan lebar nafnya ini. Jadi lebar nafnya kan 63. Kita ekstrud ini 63. Ekstrud, enter ya. Tingginya 63. Nah, gitu. Ya.
Kemudian kita move ya, ya. Nah, supaya kelihatan dalam bentuk wireframe ya. Saya move ya, ini enter dulu. Base point-nya midpoint ini. Terus ke sini ya, kuadran sini tapi geser ya. Geser ke arah sumbu Y itu 4,3 ya. Kan tadi 60,3 dikurang 56, 4,3 ya. Gitu. Jadi saya ketikkan from ya, from kuadran ini tadi ya, kuadran ini ya. Itu lingkaran ini ya. Ya. Ya, di sini nggak apa-apa tuh ya. Di sini nggak apa-apa. Tapi anunya beda. Mudah-mudahan nggak salah di sini. Tapi kalau dilihat dari kuadrannya salah itu. Harusnya kuadrannya di sini. Ya. Nah, ini ya. Klik. Nah, gitu. Nah, cari cara itu adalah digeser ke arah sumbu Y 4,3. Jadi pakai add ya, X-nya 0, ya, harga Y-nya plus ya. 4,3, Y-nya Z-nya 0,0. Nah, gitu. Ya. Waktu membuat kopling kemarin, itu kan saya nunjukin jaraknya ini ke sini ya. Harusnya ini ke sini tadi ya. Makanya kemarin harusnya 3,9 tapi terukur 4, karena saya nunjuknya salah. Jadi baik 4,3-nya di sini ya. Gitu ya. Coba kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu bisa nggak posisi ini? Kayaknya bisa ya. Kita ukur. Nah, ini ke sini. Nah, gitu ya. Oh, tapi nggak nunjuk ukurannya nggak di bawah dia nantinya. Nah, itu di bawah tuh ya. Karena UCS-nya di sini. Nah, itu 4,3 ya. Nah, betul ya. 4,3 ya. Kedalamannya ya. Oke, kemudian kita subtract ya. Ya, lingkaran yang objek yang besar dikurangi dengan yang pasanya. Iya. Sudah? Ya. Kemudian ada chamberan lagi di lubang kayaknya ya. Chamberan lubang ini ya. Chamberan lubang 1 ya. Ini lubang ya, ini 1. R-nya ini 1 kayaknya ya, 1. Ya. Jadi lubangnya di chamber 1, terus nanti itu ada R 0,4 untuk alur pasaknya ya. 0,4. Kiri kanan ya, gitu. Nah, chambernya dulu ya, chambernya dulu. Ya, chamber lubangnya ya. Kiri kanan tuh ya. Jadi chamber ya. D-nya 1 ya, B enter, 1 enter lagi. Ya, terus klik garisnya ini. Nah, gitu ya. Enter ya, kemudian enter. Nah, ini klik lagi sini. Nah, enter. Nah, itu sudah chamber 1. Kemudian yang bawah. Ya, karena chambernya sudah di-set, tinggal klik objeknya ya. Nah, itu. Ya. Oke, ya. Nah, oke. Iya. Oke, kemudian radius atau fillet di sini yang di alur pasang.
Ya, fillet di alur pasak itu 0,4 R fillet ya, maaf. Fillet R-nya R enter ya 0,4. Ya, ini klik ya, enter ya, ini klik juga di sini. Ya, enter. Nah, sudah dijumper masing-masing 4. Nah, ini sudah selesai ya. Itu sudah selesai. Ya. Ya. Itu videonya saya sengaja apa matikan ya. Itu setelah saya ngelihat video saya kok aneh ya wajahnya. Jadi saya matikan biar tidak kelihatan wajah saya. Oke, itu hasilnya ya. Nah, bagaimana kalau mau diputar ya, misalnya ya diputar. Misalnya diposisikan tegak ya. Nah, kita putar aja ya. Kita putar arah isometri ya. 3 dimensi, rotate 3D ya. Rotate. Ini sudah tidak direkam ya. Rotate 3D. Ya. Kita putar terhadap sumbu Z ya. Atau maaf, sumbu X ya. Kita putar terhadap sumbu X. Ya. Pilih objeknya ya. Begitu. Kemudian enter dulu ya terhadap sumbu X. Ketikan X, enter ya. Terus pilih aja ini ujung garis ini ya sebagai sumbu X. Nah, gitu. Nah, sudutnya 90 ya. Nah, gitu. Ya. Ini kalau garisnya sudah tegak sekarang ya kan. Nah, lingkaran-lingkarannya bisa dihapus. Ya, lingkaran garis ini, lingkaran ini ya. Ya. Nah, gitu ya. Demikian ini sudah selesai ya. Ya, ini hasilnya ya. Nah, setting grafik saya masih yang standar ya. Gitu. Jadi tidak sebagus gambarnya tadi ada beberapa yang bagus. Ini hasilnya ya. Ini adalah roda gigi lurus ya, roda gigi lurus. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada ya. Anda pinter-pinter semua. Hasilnya bagus semua ya. Dulu belajar sendiri ya untuk AutoCAD-nya? Atau ada di semester 2? Waktu belajar AutoCAD? Di semester 2 ada, Pak. Ada, Pak Rudi ngasih ya? Iya, Pak. Ya, bagus. Kalau SolidWorks sudah belajar? Belum, Pak. Sebaiknya nanti belajar juga. SolidWorks, Inventor ya, paling tidak salah satu ya. SolidWorks atau Inventor. Ya. Karena kalau manufaktur kan harus bisa merancang ya, merancang. Itu biasanya kalau di luaran ya, kalau
tidak SolidWorks Inventor ya. Itu kan. Kalau AutoCAD, ya AutoCAD juga cuma memang biasanya yang lebih ini SolidWorks ya. Nanti Anda belajar juga ya. Oke, itu nanti yang harus Anda gambar ya. Soalnya yang tadi ya yang saya tunjukkan ini nih yang soalnya ya. Soalnya ya yang di sini tadi ya, yang ini. Anda buka aja di pertemuan ke-14 ya. Ini soalnya ya. Mungkin dengan melihat videonya ini nggak usah dibaca lagi ya. Ini karena tadi termasuk ya. Oh iya termasuk. Ya. Kalau Anda bosen kepanjangan videonya, ambil aja yang langsung gambarnya ya, AutoCAD-nya ya. Gitu. Teori gambar, teori reginya ya dibaca belakangan ya. Dilihat belakangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, maka langsung saja ya tugas ya membuat roda gigi ya. Membuat roda gigi ya. Itu. Ini sebetulnya cepat gambarnya ya. Gitu. Kalau sudah paham apa yang tadi saya sampaikan, mungkin sejam selesai. Ya, tapi seperti biasa, ini karena tugas ya seminggu saja ya. Jadi tidak memberatkan Anda ya. Tapi nanti kalau Anda bekerja, Anda harus mengikuti perintah ya. Jangan dulu waktu kuliah tuh saya tugasnya seminggu Pak gitu. Jangan. Kalau bekerja itu mungkin pagi diminta, siang harus selesai. Ya udah kerjain. Untuk semua, untuk umum ya, bukan hanya ini. Jadi kalau waktu bekerja ya sesuai dengan deadline yang diminta ya. Itu kadang-kadang kalau di perusahaan kan waktunya ketat ya waktunya. Kalau saya kan pertimbangannya supaya Anda tidak terlalu padat karena mungkin dari mata kuliah lain kan ada tugas ya, yang ada tugas juga ya. Baik, kalau tidak ada ini nanti tugasnya ya. Videonya nanti saya kirim, tapi biasa ini dulu, diproses dulu ya. Tidak bisa langsung diambil. Jadi nanti saya kirim seperti kemarin ya ke Mas Rivaldi ya, itu untuk di-share. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau Anda mau praktek di kampus silahkan ya, masih ada waktu untuk ke kampus ya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Pak, Selamat siang. Oh ya, sudah ini belum? Sudah. Terima kasih Pak. Sudah ngisi presensi belum? sudah, Pak. Ya. Biasanya suka ada 1-2 lupa ya. Baik, silahkan. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.